Ketika Pak Dedi menyampaikan ini pertama kali melakukan tugas sebagai staf khusus atas perintah atasannya, ya, maka tentu saja dia terikat dengan kedisiplinan militer. Beberapa kali saya amati di video Pak Dedi yang seringkali viral karena beliau adalah konten kreator ternama yang dipakai oleh teman-teman militer untuk juga membangun relasi dengan publik. Yang beliau lupa, posisi beliau bukan lagi sekedar warga negara biasa. Beliau adalah militer yang kemudian ditugaskan di Kementerian Pertahanan. Nah, untuk militer tertentu perlu juga Pak Dedi pahami ada pakaian dinas umum upacara, gitu ya. Ada pakaian dinas harian dan ada pakaian dinas lapangan. Tentu Pak Dedi lebih paham soal itu. Nah, ketika menjalankan tugas sebagai staf khusus, Pak Dedi tidak bisa bertindak seperti layaknya konten kreator biasa. Tentu tidak boleh buka baju, ya. Bajunya juga harus ditentukan, yang kemudian tentu saja dalam konteks ini Bapak terikat untuk menggunakan pakaian dinas harian. Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, melayangkan kritik pedas atas kalangan selebritas seperti Deddy Corbuzier usai dilantik sebagai pejabat negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ferry Amsari, apa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier tidak mencerminkan disiplin militer karena ia serampangan memakai seragam. Bahkan di beberapa videonya, ia tidak memakai baju saat melontarkan kritik terhadap siswa yang tidak suka dengan menu makan siang gratis. Deddy Corbuzier ditunjuk menjadi staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik. Menurut Ferry, Deddy tak memahami tupoksinya karena tidak belajar dari undang-undang militer. Ilmu pemerintahan mereka tidak ada, sehingga yang mereka lakukan di dunia konten kreator masuk dalam penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Sikap Prabowo yang justru bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi karena dianggap membuang-buang duit negara dengan merekrut orang-orang yang dianggap problematik. Ada standar militer, ya, yang harus dia penuhi. Misalnya di seragam dinas untuk TNI, gitu, ada ketentuan bahkan untuk hari-hari tertentu itu pakaiannya apa, gitu ya. Nah, bagi saya kalau dalam hal ini sepertinya memang Pak Dedi tidak menggunakan aturan dalam menjalankan tugasnya. Padahal menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang TNI, Undang-Undang Disiplin Militer, ya, disiplin militer itu adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Nggak sih, kita tuh sebenarnya udah dapat spoiler apa jadinya kalau sampai dui fungsi TNI itu kembali ke ranah sipil. Mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti dilakuin staf sus Kemenhan Deddy Corbuzier. Kita bahas satu persatu. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28. Justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Ini video gue bikin buat Bang Deddy Corbuzier nih. Lu Staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier mendapatkan komentar menohok dari komika Tanah Air terkait pernyataannya seputar aksi sejumlah aktivis yang menggerutuk rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada akhir pekan lalu. Ini video agak berbeda dan pertama kali nih, karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Karena tidak sesuai dengan proses kebijakan tertutup Bapak Ibu.
Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Menurut Dedi, sekelompok orang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak lalu mencoba menerobos ruang rapat secara paksa. Menurutnya, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindakan kekerasan anarkis. Menurut Dedi, Kemenhan akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari manapun. Namun yang terjadi kemarin bukan merupakan kritik yang membangun, tapi sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum. Hal itu menurut Dedi ilegal dan melanggar hukum dan mengancam sebuah proses demokrasi. Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi. Tapi gini, gue mau jelasin dulu bahwa rapat kemarin itu adalah resmi, konstitusional, dan dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin itu sudah berkali-kali menegaskan, kalau ditanya juga, bahwa dui fungsi TNI itu sudah dikubur sejak dulu. Arwahnya sudah tidak ada. Bahkan jasadnya pun sudah tidak ada. Dan rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Nah, sekali lagi kami ingin mengingatkan, mengganggu jalannya rapat yang berlangsung secara konstitusional dan resmi untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Rapat di hotel pada akhir pekan lalu resmi konstitusional dan tidak lagi membahas hal-hal seperti dui fungsi TNI. Bahkan Menhan telah berkali-kali menegaskan bahwa dui fungsi TNI sudah dikubur sejak dulu dan arwahnya sudah tidak ada. Lagi pula, menurut Dedi, pada rapat kemarin di Hotel Fairmont dihadiri seluruh fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Namun, pernyataan Deddy Corbuzier tersebut mendapatkan respon dari banyak komika. Please convince me kenapa RUU TNI itu bagus, oke? Karena jelas gue gak setuju. Tolong yakinkan gue kenapa kalian setuju dengan RUU TNI. Sedikit konteks, gue baru saja instastory tentang RUU TNI dan lumayan banyak dari kalian setuju dengan RUU TNI. Dan itu gak apa-apa. Cuman gue sebagai orang yang sangat tidak setuju dengan RUU TNI, gue pingin belajar dan pingin tahu alasan, logika, dan nalarnya kenapa kalian setuju dengan RUU TNI. Kenapa itu bagus dan kenapa itu diperlukan. Nah, again, nggak apa-apa kalau kalian setuju dan ataupun kalau kalian buzzer-buzzer yang mau setuju, tolong jelasin ke gue. Yakinkan gue kalau gue yang salah. Karena siapa tahu emang guanya yang salah, oke? Dan yang terpenting, ini safe space bagi kita semua. Oke, no one's gonna judge. Komentar aja kenapa kalian setuju dengan RUU TNI, nggak apa-apa, gue beneran pingin tahu. Dan kalau kalian misalkan ada yang buzzer, silakan buzzer. Ini safe space. Karena ini ruang terbuka untuk kalian berkomentar di kolom komentar Instagram gue. Bukan ruang atau rapat tertutup di Fairmont. Please convince me.